Y1. Efek ini menciptakan ilusi kedalaman. Baiklah, optimasi. Gabungan matriks transformasi yaitu rotasi, translasi, proyeksi digabung jadi satu matriks 4x4 untuk efisiensi. Clipping dan culling objek di luar pandang tidak dihitung mempercepat proses. Level of detail load. Objek jauh ditampilkan lebih sederhana. Gunakan GPU yaitu proses proyeksi dipercepat lebih lewat parselasi di kartu grafis. API modern OpenGL, Unity, dan 3GS sudah menyertakan optimasi otomatis. Baiklah, sebelum itu di presentasi ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari 3D viewing. Kelebihan memberikan fleksibilitas dalam menentukan sudut pandangan dan posisi kamera. Kekurangan cukup kompleks bagi pemula karena banyak parameter yang harus diatur. 2. Transformasi view. Kelebihannya memungkinkan pengatur posisi dan orientasi objek secara presisi, menjadi dasar p-plane grafis. Kekurangannya membutuhkan pemahaman sistem koordinat dan pengolahan matriks yang cukup rumit. Ketiga, proyeksi paralel. Kelebihannya yaitu cocok untuk desain teknik karena ukuran objek tetap dan tidak terdistorsi. Kekurangan yaitu kurang memberikan kesan kedalaman atau realisme visual. Keempat, proyeksi perspektif. Kelebihannya menyediakan tampilan yang realitas seperti pandangan mata manusia, cocok untuk simulasi dan game. Kekurangannya seperti ukuran objek berubah sesuai jarak sehingga tidak cocok untuk aplikasi teknis atau pengukuran posisi. Nah, dari itu tadi ada implementasi, kita menggunakan aplikasi lain seperti implementasi MATLAB. Nah, di bawah sini adalah sintak codingan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, perbandingan antara proyeksi paralel dan perspektif dari sebuah kubus 3 dimensi. Baiklah, di codingan ini yaitu perbandingan antara proyeksi paralel dan perspektif dari sebuah kubus 3 dimensi. Di sini ada CLC yaitu membersihkan command window, menghapus semua variabel dari workspace. Nah, di sini ada cube points. Cube points ini berisi 8 titik sudut kubus dalam koordinat 3 dimensi X, Y, Z. Bagian 3 sisi kubus, alas bawah, alas atas, sisi tegak, menyambungkan titik untuk membentuk sisi kubus. Subplot yaitu membuat pertama untuk menampilkan proyeksi paralel yang di for E size ini yaitu sisi dengan warna biru menggunakan plot 3. For E point 1 yang ini proyeksi menggunakan rumus perspektif. Membuat subplot kedua untuk hasil proyeksi. Jadi kesimpulannya, subplot kiri tampilan proyeksi paralel tanpa efek perspektif, subplot kanan tampilan proyeksi perspektif di mana sisi yang lebih jauh terlihat lebih kecil meniru penglihatan manusia. Nah, untuk hasilnya ini. Ini hasil proyeksi paralel, yang ini hasil proyeksi tadi perspektif. Lalu untuk di sebelah sini ada implementasi MATLAB yang animasi proyeksi perspektif sudut 255. Nah, implementasi MATLAB animasi proyeksi perspektif sudut 255.
Di sini tujuannya membuat animasi proyeksi perspektif kubus yang berotasi terhadap sumbu Z untuk menunjukkan efek perspektif seolah kamera penonton mengelilingi kubus. Figur membuka jendela baru untuk animasi. Loop untuk animasi 0 derajat hingga 360 derajat. Loop theta dari 0 derajat sampai 360 derajat dalam langkah 5 derajat. CLF membersihkan figur agar setiap frame tampilan baru. Matriks rotasi terhadap sumbu yang ini RZ ini yaitu matriks rotasi 3 dimensi searah jarum-jarum karena rotasi kamera terhadap sumbu Z. Transformasi titik itu rotation. Vertex adalah titik kubus harus didefinisikan sebelumnya. Titik kubus dirotasi menggunakan RZ. Proyeksi perspektif setelah rotasi. Untuk setiap titik hasil rotasi diterapkan rumus proyeksi perspektif. Menggambar kubus terproyeksi itu menggunakan hold on yang ini, for I yang ini, sisi kubus berdasarkan proyeksi 2 dimensi dalam warna magneta dan ketebalan garis. Dan ada title animasi proyeksi ini menampilkan judul dengan sudut rotasi saat ini, memberi delay agar animasi bisa terlihat. Jadi kesimpulan dari sintak MATLAB ini, animasi ini menunjukkan proyeksi perspektif kubus 3 dimensi yang sedang berotasi terhadap sumbu Z. Efek perspektif terlihat karena titik-titik yang menjauh dari kamera akan tampak lebih kecil. Nah, ini hasilnya. Nah, animasi proyeksi perspektif pada 255 derajat. Oke, contoh soal proyeksi paralel ortografik. Soal diberikan titik 3 dimensi P 3,4,5 P 3,45. Tentukan hasil proyeksi ortografik ke bidang XY. Contoh soal kedua, titik 3 dimensi sama diproyeksikan menggunakan perspektif dengan jarak kamera D 2 dimensi 2 TT. Tentukan hasil proyeksi di bidang tampilan 2 dimensi. Baiklah, dari materi presentasi yang saya berikan, di sini presentasinya akan saya beri kesimpulan. Kesimpulannya yaitu 3 dimensi viewing adalah proses mentransformasikan objek 3 dimensi ke tampilan 2 dimensi agar dapat divisualisasikan di layar. Komponen 3 dimensi viewing meliputi titik pandang VRT, arah pandang, bidang proyeksi, dan volume pandang yang menentukan bagaimana objek dilihat. Transformasi view mengubah posisi dan orientasi objek ke dalam sistem koordinat kamera melalui translasi dan rotasi. Kemudian dilanjutkan dengan proyeksi ke bidang 2 dimensi. Proyeksi paralel menjaga ukuran objek tetap yaitu tanpa perspektif, cocok untuk aplikasi teknik seperti CAD. Proyeksi perspektif menciptakan efek kedalaman dan realisme di mana objek yang jauh tampak lebih kecil seperti di dalam dunia nyata. Keduanya diimplementasikan menggunakan MATLAB tadi. Nah, intinya itu tadi implementasi codingan saya melalui aplikasi MATLAB. Baiklah, saya akhiri presentasi hari ini. Bila ada salah dan kurang dari kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.